Video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang regulasi dari mata kuliah pengantar laboratorium medis. Materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu tentang perundangan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, ahli teknologi laboratorium medik merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan, yaitu standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang berikut, tantangan kompetensi ATLM masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi ATLM di Indonesia. Yang berikut, dalam mengimplementasikan program secara elektif, institusi pendidikan ATLM perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institut sehingga memberikan kesempatan mobilitas mahasiswa secara regional, nasional maupun global. Yang terakhir, kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan pelayanan laboratorium medik merupakan harmonisasi aspek pendidikan, pelayanan, dan profesi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pada pasal 44-3 yaitu memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau ATLM, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44-5, yaitu memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Yang berikut, Pak Tilki merumuskan bagaimana pembuatan dan atau perpanjangan STR untuk memenuhi kecakupan dalam kegiatan pelayanan, pelatihan, dan lain-lain seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36, kemudian diuraikan dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang pembahasan STR secara khusus, yaitu harus memenuhi 2 syarat. Pertama, pengabdian diri sebagai tenaga kesehatan. Kedua, pemenuhan kecukupan dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmu lainnya. Yang berikut, pemenuhan pada poin 2 tersebut di atas dengan syarat satuan kredit profesi atau SKP dalam 5 tahun yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam peningkatan mutu, setiap ATLM harus mengikuti sertifikasi, registrasi, dan lisensi terhadap profesinya. Ketiga, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang berikut, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Yang berikut, uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
Yang berikut sertifikasi kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmuannya atau memiliki prestasi di luar program studinya. Dan registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya. Kemudian, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesinya wajib memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan STR. Yang berikut STR sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Yang berikut untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. Yang berikut format STR sebagaimana tercantum dalam formulir terlampir. Yang keempat, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, yaitu lab klinik. Lab kesehatan dengan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik mendapatkan informasi kesehatan perorangan dalam menjunjung upaya diagnosis dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Yang berikut bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan lab klinik yang baik sehingga pelayanan dan hasil bermutu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, setiap lab klinik diselenggarakan dengan baik, yaitu memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu keamanan, pencatatan, dan pelaporan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lab klinik hanya dapat dilakukan pihak berwajib sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Yang kelima, Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik, yaitu pertama, mengatur laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi laboratorium dalam melakukan yang pertama rujukan dan pemantauan mutu, kedua pengawasan dan pembinaan, dan yang ketiga pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, pemeriksaan diagnosis HIV yang dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transplantasi organ dan jaringan, surveillance, serta pemantauan terapi ARV. Yang keenam, Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. Yang kedua, Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disingkat PDTP, adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. Yang ketiga, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit. Yang keempat, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tinggi. Yang kelima, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal batas wilayah negara di darat. Kawasan perbatasan berada di kecamatan. Dan yang keenam, daerah kepulauan adalah daerah pulau-pulau berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar. Setiap laboratorium puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan dan kesehatan, dan keselamatan kerja, serta mutu. Berikut kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan peralatan, kegiatan pemeriksaan
kesehatan dan keselamatan kerja, serta mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang berikut dalam keadaan keterbatasan sumber daya, beberapa kriteria dapat tidak terpenuhi oleh laboratorium puskesmas sepanjang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota setempat. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ATLM. Yang pertama, ATLM adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Yang ketiga, STR ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. Dalam peraturan menteri ini diatur sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik ATLM di bidang pelayanan kesehatan. Berikut kualifikasi ATLM ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas D3 Ahli Media Teknologi Laboratorium Medik dan D4 STR Teknik Laboratorium Medik. Yang berikut, ATLM warga negara asing atau dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktis harus memiliki STR ATLM sementara. Kemudian STR ATLM sementara diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut contoh STR ATLM sementara, yaitu tercantum dalam formulir 2 terlampir yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.